Halo semuanya, perkenalkan nama saya Adi Maulana dengan NPM 213010028. Saat ini saya sedang berstatus sebagai mahasiswa semester 4 dari program studi agroteknologi Universitas Pembangunan Pancabudi. Baik, untuk saat ini saya sedang mengerjakan tugas video kelanjutan dari video sebelumnya, cara saya menanam kacang kedelai dengan perlakuan gap organik. Saat ini bulan Juli 2025, saya akan menjelaskan tanaman kacang kedelai saya di fase generatif. Di belakang saya ini merupakan tanaman saya yang terbaik dan kurang produktif. Pada fase generatif, tanaman kacang kedelai beralih dari pertumbuhan vegetatif yaitu daun, batang, akar ke pembentukan organ reproduktif seperti bunga, polong, dan biji. Fase generatif ini sangat krusial karena akan menentukan jumlah dan kualitas hasil panen. Adapun ciri-ciri fase generatif kedelai, yang pertama itu fase generatif biasanya dimulai sekitar 30 hari sampai 35 hari setelah tanam. Tergantung varietas dan lingkungan. Itu urutannya, yang pertama itu muncul bunga pertama. Setelah itu bunga penuh atau pembungaan menyeluruh di tanaman, kemudian pembentukan polong awal dan penuh, kemudian pengisian biji, dan yang terakhir pematangan biji, dan itu merupakan tanda hasil siap panen. Untuk proses penting dalam fase generatif yaitu yang pertama itu dalam penyerbukan dan pembuahan terjadi. Kacang kedelai umumnya melakukan penyerbukan sendiri. Kemudian yang kedua itu pembentukan polong. Setelah pembuahan berhasil, bunga berubah jadi polong. Kemudian biji mulai tumbuh dalam polong. Ini sangat bergantung pada ketersediaan air dan nutrisi. Kemudian daun mulai menguning, aktivitas fotosintesis menurun, nutrisi dialirkan ke biji. Adapun kebutuhan dan perhatian di masa generatif, yang pertama itu kebutuhan air. Ini sangat penting terutama saat pembentukan dan pengisian polong. Perlu dicatat bahwa air yang sangat banyak juga tidak bagus untuk akar, bisa terjadi pembusukan pada akar. Kemudian cahaya tetap dibutuhkan untuk fotosintesis mendukung pengisian biji. Pada nutrisi juga sangat kita berikan perhatian khusus, yaitu seperti fosfor, kalium, itu sangat penting untuk pembentukan dan pengisian biji. Nitrogen tetap dibutuhkan, tetapi tidak berlebihan karena bisa memicu pertumbuhan vegetatif kembali. Perlu kita waspadai bahwa kekeringan atau genangan bisa menyebabkan bunga gugur atau polong kosong. Untuk hama dan penyakit, bisa saya identifikasi tanaman saya ini hamanya merupakan hama belalang. Untuk solusinya saya melakukan penangkapan secara manual karena serangan hamanya itu tidak terlalu berat. Hanya ada satu hama saja yang perharinya yang bisa saya identifikasi. Bahkan kadang dalam satu hari itu tidak ada. Dan untuk perawatan, saya biasanya melakukan penyiraman 1 hari sekali. Di belakang saya ini merupakan tanaman kacang kedelai yang produktif, yang paling baik, dan tanaman kacang kedelai saya yang kurang produktif. Sedikit saya jelaskan kembali bahwa tanaman kacang kedelai saya memiliki beberapa perlakuan, diantaranya S0A0, kemudian S1A0, kemudian S0A1, kemudian S1A1,
dan S2A0. Dari beberapa perlakuan itu saya mempunyai dua faktor. Yang pertama, S0 itu merupakan 0 gram pupuk kompos kotoran sapi per polybag. Kemudian S1 merupakan 150 gram dosis pupuk kotoran sapi per polybag. Dan S2 merupakan 300 gram pupuk kotoran sapi per polybag. Untuk faktor yang kedua yaitu A0 0 mg per polybag. Kemudian A1 merupakan 20 mg per polybag. Untuk perlakuan yang terbaik di antara perlakuan tadi, dapat saya simpulkan bahwa tanaman terbaik saya yaitu di S1A1. Dengan jumlah cabang yang produktif lebih banyak, jumlah polong rata-rata 3, dan lebar daun lebih besar, dan tinggi tanaman yang lebih di atas rata-rata. Agar kita lebih tahu apakah ini benar-benar produktif, kita ambil polongnya, kita potong, kemudian kita lihatkan kepada teman-teman. Kalau saya dari teksturnya, saya bisa merasakan bahwa ada 4 polong yang terisi. Dan benar bisa kita lihat sama-sama bahwa polong ini berisi 4 biji. Hanya saja untuk panennya belum bisa kita lakukan sekarang karena dari polongnya belum mengering dan juga isinya masih hijau seperti ini. Untuk mengukur tinggi tanaman, kita bisa mengukur dari awal permukaan tanaman hingga ke titik tertinggi tanaman kacang kedelai. Baik, mengapa perlakuan S1A1 bisa menjadi perlakuan yang terbaik? Itu memiliki beberapa faktor. Bisa menjadi faktor dari nutrisi unsur hara yang sudah terkandung dalam tanah tersebut, kemudian dari pupuk kompos kotoran sapi dari dosisnya, dan juga adanya kandungan air cucian beras. Air cucian beras sendiri memiliki kandungan karbohidrat, vitamin B, mineral, protein, dan asam amino, dan juga senyawa organik yang bisa memiliki beberapa manfaat, meningkatkan aktivitas mikroba tanah, mendukung metabolisme tanaman, mendukung pertumbuhan akar batang dan pembungaan, menunjang pertumbuhan, dan menjadi sumber energi bagi mikroorganisme tanah. Baik, itu tadilah penjelasan saya pada tanaman kacang kedelai di fase generatif. Semoga video ini bisa bermanfaat kepada kawan-kawan semua. Saya Adri Maulana mengucapkan terima kasih. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.